Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk hari ini Bapak Ibu dan saya bisa beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan yang menciptakan kita itu tahu Bapak Ibu dan saya punya kebutuhan. Di tengah-tengah seluruh kesibukan Bapak Ibu dan saya, Dia tahu saudara saya membutuhkan Dia, maka Dia beri satu hari bagi Bapak Ibu dan saya yang terlanjur sibuk dengan diri kita sendiri untuk bisa menikmati relasi dengan Dia. Dan hari ini saya mau ajak kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Yudas. Di dalam khotbah terakhir kita membahas dari Yudas pasal yang pasal 1 ayat 8 sampai 10. Itu saya membingkai khotbah yang pertama itu dari ayat 8 sebagai pendahuluan dan ayat yang ke-10. Hari ini kita akan sekali lagi melihat ayat 8 sampai 10 dan kita akan lihat ekspresi daripada kegagalan manusia di dalam ayat 8 sampai 10. Namun mari saudara-saudara kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 bergantian untuk menempatkan perenungan kita di dalam konteksnya. Saya mulai dengan ayat 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dengan mengajar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu dan tiba waktu bagi kami untuk memikirkan kebenaran-Mu. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus, Roh kebenaran yang memberi firman, menjadi Allah Roh Kudus yang sama, Roh kebenaran yang mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman, yang menyentuh dan melembutkan hati kami, supaya kami diarahkan oleh firman, bahkan kecenderungan hati kami, hasrat hidup kami diarahkan oleh kebenaran-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyerahkan diri kami yang merenungkan firman ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di dalam khotbah yang terakhir saya ambil dari ayat yang ke-8 bagian awal, lalu kemudian saya bingkai atau saya tutup dengan ayat yang ke-10 bagian akhir untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya. Mari kita lihat di dalam ayat 8 sekali lagi tentang orang-orang yang melawan Allah di dalam jemaat pada masa itu. Sekali lagi ini orang-orang yang melawan Allah di dalam jemaat. Dia mulai dengan mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang bermimpi-mimpian ini, juga mencemarkan tubuh mereka dan seterusnya. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8 Yudas memberi penjelasan bahwa di dalam jemaat banyak sekali orang pada masa itu yang suka mengarahkan hidupnya menggunakan mimpi atau penglihatan-penglihatan. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang sangat-sangat tertarik kepada hal-hal yang sifatnya mistik dan subjektif. Mistik bergantung kepada mimpi, bergantung kepada apa yang disebut sebagai penglihatan-penglihatan, lalu kemudian mereka mengarahkan hidup mereka pakai itu. Saya kira ini adalah kecenderungan orang-orang yang ada di timur. Spiritualitas agama-agama timur seringkali mempengaruhi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya lebih suka hal-hal yang subjektif. Kalau ada orang bersaksi di atas mimbar, kemudian dia bercerita mengenai firman Tuhan, kita akan bilang itu bukan kesaksian. Kita lebih suka kesaksian yang bercerita mengenai pengalaman-pengalaman subjektif yang kadang-kadang tak bisa diuji dengan firman Tuhan. Tetapi inilah yang terjadi di dalam jemaat zaman itu dan juga zaman sekarang. Dan kemudian yang menjadi persoalan yang lebih besar adalah
orang-orang yang disebut sebagai para penyusup ke dalam jemaat ini adalah orang-orang yang lebih suka menolak pengertian terhadap firman Allah atau pemahaman yang objektif kepada firman. Bapak Ibu lihat ini ya. Yang subjektif itu yang disukai. Yang mistik itu yang disukai. Tetapi kemudian firman Allah yang secara objektif dijelaskan, diberikan kepada jemaat untuk menjadi arahan bagi hidup mereka, itu ditolak. Akibatnya apa? Di dalam ayat yang ke-8 mereka kehilangan kepekaan secara spiritual. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan saya menyukai hal-hal yang mistis, kelihatannya kita adalah orang-orang yang sensitif terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Tetapi ayat 8 mengatakan, jika engkau dan saya lebih mencintai hal-hal yang sifatnya mistik, pengalaman-pengalaman spiritual di luar pemahaman firman dan batasan firman Allah, saudara dan saya akan mengalami kehilangan kepekaan secara spiritual. Kalau orang hilang kepekaan secara spiritual, ayat yang ke-10 mengatakan, mereka pada akhirnya hidup seperti binatang yang digerakkan bukan oleh kebenaran, tetapi oleh naluri atau hasrat mereka. Bapak Ibu, ini adalah satu kondisi yang menurut saya sangat mengerikan dan sayangnya terjadi di dalam jemaat. Bagaimana saudara dan saya menyebut diri sebagai jemaat Tuhan, milik Kristus, pada saat yang sama kita kehilangan kepekaan terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran. Sulit bagi kita membedakan mana benar, mana yang tidak benar. Bagaimana ini disebut sebagai gereja Kristus, milik Kristus. Tetapi pada saat yang sama, jemaat secara individual maupun juga secara komunal mengarahkan, menggerakkan pelayanan di dalam gereja berdasarkan naluri, bukan berdasarkan apa yang disebut sebagai kebenaran. Tetapi di dalam khotbah yang pertama, Bapak Ibu dan saya akan melihat semacam sebuah paradoks dalam kehidupan spiritual orang Kristen. Jika orang Kristen mencari pengalaman-pengalaman spiritual di dalam hal-hal yang sifatnya mistis, dan di luar pemahaman di dalam batasan firman Allah, Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang yang sangat-sangat natural, yang dikuasai oleh daging. Sekali lagi, jika Bapak Ibu dan saya ingin menjadi orang Kristen yang memperoleh atau mencari pengalaman-pengalaman spiritual di dalam hal-hal yang sifatnya mistik dan subjektif, di luar pemahaman firman Allah dan batasan firman Allah yang objektif, saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik. Sebaliknya, pencarian yang sedemikian akan menjadikan saudara dan saya sebagai orang-orang yang sangat natural. Seringkali kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh kedagingan kita. Pertanyaannya, kenapa? Saya kira ada dua jawaban. Yang pertama, saudara, kalau tadi mencari hal-hal yang sifatnya mistik itu justru membawa saudara dan saya kepada kedagingan. Kenapa? Karena yang pertama, Bapak Ibu mesti ingat bahwa aktivitas berpikir adalah aktivitas khas manusia. Berpikir adalah aktivitas khas manusia yang membedakan kita dari yang lain, termasuk binatang. Saya sering pakai contoh di sini, binatang kalau lapar dia makan apapun yang di depannya dia. Kalau dia bisa makan, dia makan. Kalau saudara dan saya lapar, seharusnya saudara dan saya tidak makan apa saja yang ada di depan kita. Ada banyak pertanyaan, milik siapa ini? Mesti dibeli atau enggak? Ini mengandaikan apa yang disebut sebagai proses berpikir. Para filsuf, ketika mereka muncul, mereka melihat bahwa aktivitas khas manusia adalah aktivitas berpikir. Makan itu aktivitas manusia, tetapi aktivitas makan itu adalah aktivitas yang sama yang juga saudara temukan pada binatang. Apalagi, saudara dan saya punya hasrat, memiliki hasrat sebagai seorang manusia. Itu sama, binatang juga memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu secara naluriah. Tetapi manusia ketika dia mau memuaskan hasrat yang Allah berikan, dia mempertimbangkannya berdasarkan kebenaran, dan ini mengandaikan apa yang disebut sebagai aktivitas berpikir. Jadi berpikir adalah aktivitas khas manusia. Lalu bagaimana saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tidak mau berpikir? Ini aneh. Yang menarik adalah banyak orang merasa dia sudah capek dari Senin sampai Jumat, kadang-kadang sampai Sabtu dengan berpikir di dalam pekerjaannya. Sehingga dia tidak mau capek ketika di dalam gereja dia diajak lagi untuk berpikir. Apa sih? Sudah capek berpikir dari Senin sampai Sabtu, lalu kemudian Minggu diajak mikir lagi dari mimbar. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa hamba Tuhan yang mengajak Bapak Ibu berpikir ketika Bapak Ibu duduk di dalam ruang gereja adalah hamba-hamba Tuhan yang sementara memanusiakan manusia. Sementara mereka yang tidak mengajak saudara berpikir di dalam khotbah-khotbah mereka atau di dalam pengajaran-pengajaran mereka, sementara membawa jemaat turun kepada tataran binatang yang memang tidak perlu berpikir. Jadi kalau Bapak Ibu capek dengar khotbah kita, ingatlah Bapak Ibu sudah sementara dimanusiakan. Firman Allah dan kebenaran itu memanusiakan manusia. Sehingga saudara dan saya tidak bisa memanusiakan anak-anak kita, tidak bisa memanusiakan orang-orang yang kita bimbing, tanpa mengajak mereka untuk memikirkan secara serius terkait dengan firman Allah dan kebenaran. Tidak seharusnya saudara dan saya menolak apa yang disebut sebagai proses belajar. Gampang kalau saudara dan saya dengar mimpi orang ngomong mimpi A artinya B, selesai di situ. Kita tidak perlu mikir.
Tetapi kalau saudara dan saya baca Alkitab, Alkitab seringkali memaksa kita menggunakan akal budi kita untuk berpikir. Kenapa? Karena memang berpikir adalah aktivitas khas manusia. Ini alasan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hanya firman dari Allah saja yang bisa membawa saudara dan saya kembali kepada Allah. Kenapa kita harus bergumul dengan firman bukan dengan mimpi dan penglihatan? Karena hanya firman yang datang dari Allah yang bisa membawa engkau dan saya kembali kepada Allah. Dan ini adalah poros, ini adalah akar daripada spiritualitas yang sejati. Apa itu spiritualitas Kristen? Spiritualitas Kristen adalah kehidupan yang dijalani di dalam relasi yang benar dengan Allah yang benar. Hanya firman Allah yang memperkenalkan kepada saudara dan saya mengenai Allah yang benar. Hanya firman Allah yang memberikan pagar kepada saudara dan saya untuk bisa berelasi dengan benar dengan Dia. Maka tidak ada yang namanya spiritualitas sejati tanpa pergumulan dengan kebenaran firman. Seharusnya kalau saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang seringkali kita sebut sebagai rohani, memiliki kehidupan spiritual yang baik, maka saudara dan saya akan meninggalkan hal-hal yang bersifat subjektif. Saudara dan saya akan mengejar hal yang bersifat objektif, yaitu pengenalan terhadap kebenaran firman. Jika kita gagal, maka ayat yang ke-8 sampai 10 mengatakan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, hilangnya kepekaan secara spiritual. Aneh, cari hal-hal spiritual, justru hilang hal-hal yang sifatnya kehilangan kepekaan pada hal-hal yang bersifat spiritual. Bahkan kita hidup seperti binatang yang dikuasai oleh kedagingan. Ini dua hal yang punya relasi sebab akibat. Kalau saudara dan saya hilang kepekaan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual, terhadap kebenaran, maka lama-kelamaan kehidupan kita itu makin lama makin dikuasai oleh apa yang disebut sebagai kedagingan. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari ayat 8 beberapa deskripsi yang lebih rinci di sana mengenai beberapa ekspresi. Apa ekspresinya atau apa yang terjadi pada saudara dan saya kalau kita kehilangan kepekaan secara spiritual? Apa yang terjadi pada kita kalau kita pada akhirnya kehidupan kita itu dikuasai oleh kedagingan? Mari kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-8. Orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka. Ini yang terjadi pertama. Kehilangan kepekaan spiritual, dikuasai oleh kedagingan, membuat saudara dan saya menjadikan tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Orang akan memakai tubuhnya sebagai senjata kelaliman. Kita perlu menggarisbawahi kata mereka mencemarkan tubuh mereka. Bapak Ibu, ini mirip dengan ayat yang ke-7 sebenarnya. Ketika dikatakan mereka mencemarkan tubuh, itu kan ayat 8 yang masih berkaitan dengan ayat yang ke-7. Dosa di Sodom dan Gomora. Ini mengerikan. Di dalam jemaat yang katanya milik Kristus, tapi hidupnya sama dengan Sodom Gomora yang gak kenal Kristus. Bukankah ini sangat mengerikan ya? Jemaat bilang kenal Tuhan, mereka dapat penglihatan, mereka dapat mimpi. Tapi pada saat yang sama, mereka hidup di dalam dosa homoseksualitas. Mereka menerima dosa ini dan menghidupinya, bahkan membenarkannya. Bagi saya ini mengerikan. Berkali-kali saya bilang di sini, homoseksualitas adalah gambaran atau merupakan ekspresi puncak dari kegelapan moral dan spiritual. Di dalam kitab Kejadian, cerita Sodom dan Gomora mau mengatakan zaman itu sudah sangat jahat, maka ditemukanlah dosa yang disebut sebagai homoseksualitas. Di dalam perjanjian lama, kehidupan umat Israel juga di dalam kitab Hakim-Hakim sama. Ketika mereka itu tidak ada raja yang memimpin mereka dengan kebenaran, lalu kemudian mereka melakukan apapun yang diinginkan hati mereka. Puncak dari seluruh kisah di dalam kitab Hakim-Hakim adalah dosa homoseksualitas. Suku Benyamin terjebak di dalam dosa ini. Bahkan Roma pasal yang pertama, mari saudara saya lihat Roma pasal 1. Kita baca bergantian. Kitab Roma pasal 1, mulai dari ayat yang ke-25. Saya baca ayat yang ke-25, Bapak Ibu membaca 26, lalu 27 kita sama-sama. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Ayat yang ke-27 sama-sama. 2, 2, 3. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu perlu lihat ayat yang ke-18. Sebab murka Allah telah nyata dari sorga. Jadi Allah murka, nyata
menyatakan murkanya di dalam dunia karena apa? Karena segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kefasikan seperti apa? Kefasikan itu dijelaskan dari ayat yang ke-19 sampai ayat 25 yang tadi kita baca. Lalu murka Allah mana? Murka Allah itu kemudian dijelaskan di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 27. Jadi homoseksualitas bukan sekedar dosa bagi Alkitab. Homoseksualitas adalah hukuman Allah atas dosa. Kalau Allah sudah mengizinkan satu zaman itu didominasi oleh dosa ini, maka Allah sementara menyatakan murkanya terhadap zaman itu. Allah mungkin sementara membiarkan mereka supaya mereka mengalami apa yang disebut sebagai kebinasaan. Roma pasal 1 ayat 27-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekarang Bapak Ibu dan saya akan bilang, tapi kita di dalam tradisi gereja reform termasuk di GRI tidak menerima dosa itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mencemarkan tubuh itu semata-mata hanya bicara mengenai dosa homoseksualitas? Mencemarkan tubuh, Bapak Ibu, memakai tubuh sebagai senjata kelaliman, tidak semata-mata bicara mengenai homoseksualitas. Zaman itu ya, zaman ini pun saudara saya menemukan kan, gereja-gereja bahkan di dalam tradisi-tradisi yang bisa disebut sebagai Calvinis mengakui dan mengafirmasi apa yang disebut sebagai homoseksualitas. Mereka memberkati itu. Tetapi sekarang saya mau ajak Bapak Ibu bahwa gak usahlah ngomong dulu homoseksualitas. Bagaimana cara saudara dan saya menggunakan tubuh, itu akan menentukan kita menggenapi ayat ini atau tidak. Mencemarkan tubuh, Bapak Ibu, mungkin kita bisa kaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dunia material ini, kita belum ngomong manusia, dunia material itu oleh Calvin disebut sebagai teater daripada kemuliaan Tuhan. Tuhan mau mempertontonkan, menceritakan kemuliaannya dengan menciptakan alam semesta ini. Sebab itu, saudara-saudara yang belajar di segala bidang, bukan hanya teologi, ketika saudara memperhatikan alam semesta dengan teliti, saudara akan menemukan kebenaran Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan. Semua orang yang memperhatikan alam secara teliti, Alkitab bilang mereka akan melihat kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat di mana Allah mempertontonkan kemuliaannya. Dunia yang bersifat material, Allah bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Sekarang, Bapak Ibu lihat kepada diri kita. Tubuh manusia yang bersifat material itu, oleh Paulus disebut sebagai bait Roh Kudus atau bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Di dalam perjanjian lama, bait Allah itu didirikan dan dijalankan pelayanan-pelayanannya dengan apa? Dengan kebenaran. Sekali lagi, bait Allah di dalam perjanjian lama dibuat, diatur sesuai dengan firman Allah. Kalau dikatakan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah, itu berarti tubuh saudara dan saya harus diatur berdasarkan apa yang disebut sebagai firman Allah. Supaya kemudian tubuh saudara dan saya ini kemudian menjadi senjata kebenaran yang mempermuliakan Tuhan. Ini Tuhan desain tubuh kita sedemikian. Sama seperti dia desain dunia yang material. Untuk menyatakan kemuliaannya, dia mendesain tubuh saudara dan saya sebagai bait Roh Kudus yang diatur dengan firman untuk menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran berarti senjata yang dipakai oleh Allah untuk kemudian menyatakan kemuliaannya. Sebab itu, setelah Paulus bicara kepada orang-orang di Roma tentang dosa mereka dan karya Allah yang menebus mereka, ayat 12 dia bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan demikian Bapak Ibu dan saya dituntut sebenarnya untuk masuk ke dalam dunia material ini di segala bidang hidup kita. Bukan hanya masuk kepada teater itu dan kemudian mencari, melihat kebesaran Tuhan. Bukan. Tetapi masuklah ke setiap bidang hidup Bapak Ibu dan saya. Jadikan tempat itu sebagai mezbah, di mana saudara dan saya memberikan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tempat kerja itu bukan hanya sekadar tempat di mana saudara dan saya bekerja untuk mendapatkan kehidupan. Allah kasih kita kerja. Kasih kita ruang kerja, kasih kita tempat kerja. Satu sisi memang untuk memelihara hidup kita. Dia kasih tubuh kok. Masa dia nggak kasih berkat untuk pelihara tubuh kita? Kita hanya bisa bertahan hidup melalui proses konsumsi. Maka Allah yang bekerja itu meminta Bapak Ibu dan saya meniru dia, mengimitasi dia dengan bekerja. Masuk ke dalam segala bidang hidup, kerja di situ. Nanti dia akan berkati kita untuk memelihara hidup kita. Tetapi ruang kerja bukan hanya sekedar ruang untuk memelihara hidup. Ruang kerja itu Allah mau menjadi mezbah di mana saudara dan saya taruh hidup kita untuk kemudian menjadi korban yang hidup dan beribadah di sana. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya betul-betul bisa menikmati apa yang disebut sebagai teater bagi kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Saya sementara bimbing satu mahasiswa, dia bahas mengenai pemuridan dan kemudian dia bilang bahwa sebenarnya Alkitab itu memberi cerita, memang betul dunia ini adalah teater bagi kemuliaan Tuhan. Satu sisi ketika saudara dan saya lihat alam semesta itu seperti pernak-pernik di dalam teater itu. Kalau orang bikin panggung, mereka dandani dengan baik. Saudara dan saya begitu datang, kita lihat
panggung itu indah, kita akan langsung bilang, ih bagus ya, siapa yang membuat itu? Kita cari siapa desainernya. Tetapi kemudian dia bilang, bukan cuma itu, ketika Allah menjadikan alam semesta sebagai teater bagi kemuliaan Tuhan, Allah itu juga bikin narasi, bikin cerita, lalu dia panggil aktor-aktor untuk bermain di atas panggung itu. Dan siapa aktor-aktor itu? Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah aktor yang memainkan peran kita sesuai dengan narasi yang Tuhan berikan, supaya kemudian kemuliaan Tuhan itu diceritakan di sana. Tubuh Bapak, Ibu, dan saya seharusnya dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Sehingga kita perlu bertanya sebelum kita lanjutkan, selama ini Bapak, Ibu, dan saya pakai tubuh kita untuk apa? Pakai tubuh Bapak, Ibu, dan saya selama ini kita pakai untuk apa? Itu tubuh memang kita punya, tapi kita punya karena Tuhan kasih, kan? Tubuh Bapak, Ibu, dan saya mau jaga, kita mau pelihara, kita mau dandani, gak ada yang salah dengan itu. Itu sesuatu yang baik karena memang Tuhan kasih. Maka Bapak, Ibu, dan perlu jaga, perlu pelihara, perlu dandani tubuh itu. Tapi setelah dijaga, dipelihara, sehat, didandani, cakep, cantik, dipakai untuk apa? Memuliakan Allah kah tubuh itu? Bapak, Ibu, hati-hati karena mencemarkan tubuh berarti menodai kesakralan bait Allah. Di dalam bait Allah, di dalam perjanjian lama, bait Allah itu diatur dengan hukum-hukum Tuhan. Bahkan Bapak, Ibu, menodai kesakralan bait Allah adalah persoalan yang serius. Masih ingat cerita di dalam Bilangan pasal 25? Ketika Bileam menasehati orang-orang Moab, dan orang-orang Moab itu mengutus perempuan-perempuan yang cantik-cantik dari Moab menggoda laki-laki Israel. Laki-laki Israel itu bersinah dengan mereka. Ada satu masa di mana Musa begitu marah, lalu Musa panggil orang-orang Lewi, lalu kemudian dia bilang apa? Pergi dan bunuh semua mereka yang bersinah itu. Dan di dalam Alkitab itu khususnya, Bapak, Ibu, nanti baca Bilangan pasal 25 ayat 6 sampai 8. Tuhan menulahi bangsa itu, puluhan ribu mati. Kapan tulah itu berhenti? Tulah berhenti ketika orang Israel sementara berduka, lalu kemudian Tuhan izinkan muncul satu laki-laki. Dia menggandeng seorang perempuan Moab, masuk ke tengah-tengah bangsa itu. Lalu kemudian Pinehas, anak imam besar itu, dia marah, dia ambil tombak, dia kejar laki-laki dan perempuan itu. Mereka dua bukan lari keluar dari bait Allah, dari kemah pertemuan, malah mereka masuk ke pelataran bait Allah. Saudara tahu, pelataran bait Allah ada tempat ibadah. Hari itu Pinehas ambil tombaknya, lalu dia tombak dua orang itu, dan dengan satu tombak mati dua orang. Apakah Allah marah kepada Pinehas? Kamu telah mencederai, engkau telah menodai bait Allah. Bapak, Ibu, baca Bilangan pasal 25, Allah memihak kepada Pinehas. Artinya yang menodai rumah Tuhan hari itu bukan Pinehas yang membunuh. Allah memihak dia yang membunuh. Kenapa? Karena ada orang yang telah menodai kesucian bait Allah hari itu. Dan ini adalah persoalan yang sangat serius. Bapak, Ibu, kadang-kadang kita melihat tubuh kita, ini tubuh saya pakai apa adanya, jaga baik-baik. Tetapi kita tidak memikirkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bapak, Ibu, jangan jadikan tubuh Bapak, Ibu, dan saya sebagai bait Allah yang kemudian berubah menjadi sarang penyamun. Yesus begitu marah, engkau buat bait Allah itu menjadi sarang penyamun. Mungkin gereja ini, gedungnya, tidak saudara dan saya jadikan sebagai sarang penyamun. Tetapi bagaimana dengan tubuh kita yang juga adalah bait Allah yang sesungguhnya? Saudara dan saya bangun bait Allah. Saudara dan saya lihat orang-orang di dalam perjanjian lama bangun kemah suci itu, mereka kasih persembahan. Mereka berikan yang paling baik supaya kemah suci itu menjadi indah. Dan itu harus dijaga kesakralannya. Dibuat oleh manusia dengan uang. Dibuat manusia dengan benda-benda yang bersifat material. Sadarkah Bapak, Ibu, bahwa tubuh kita itu ditebus dan dijadikan bait Allah dengan darah Kristus? Jaga baik-baik itu. Jangan jadikan itu sebagai sarang penyamun. Jangan pakai itu sebagai senjata kelaliman. Kapan kita mencemarkan tubuh kita? Ketika saudara dan saya tidak memuliakan Allah dengan tubuh. Ketika saudara dan saya tidak memakai tubuh kita sesuai dengan firman, sehingga tidak memungkinkan apa yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Pada saat itu, saudara dan saya sementara mencemarkan dan menodai kesakralan bait Allah. Bapak, Ibu, kalau ada orang datang, kita beribadah di sini, ada orang datang lalu kemudian dia meludah saja di teras kita, atau meludah di dalam ruang ibadah ini, apa yang akan saudara lakukan? Marah kan ya? Kalau ini bukan negara hukum, saudara akan rajam dia. Tetapi bagaimana kita menodai tubuh kita hari demi hari? Dan kita tidak berduka sama sekali. Kita marah, ruang tempat kita beribadah itu kemudian dinodai. Tetapi saudara dan saya kadang-kadang tidak marah. Bahkan menikmati ketika tubuh yang harusnya menjadi korban paling sakral bagi Allah, itu kemudian sudah dinodai oleh apa yang disebut sebagai dosa. Saudara yang saya lihat hari ini, mungkin beberapa mahasiswa baru ada di sini sekarang. Saudara baru ada, saudara baru masuk.
Ini adalah perjuangan untuk masa depan, bukan? Saudara berjuang untuk masa depan, saudara pakai akal budi. Di kampus saudara bukan hanya pakai akal budi, saudara harus pakai tubuh itu. Jaga baik-baik supaya dalam perjuangan untuk masa depan saudara, saudara tidak menodai tubuh saudara yang adalah bait Allah itu. Jaga baik-baik pikiran saudara dengan kebenaran supaya pikiran saudara tidak mengarahkan tubuh itu untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Datang ke Cikarang jauh dari orang tua, saudara lepas dari banyak otoritas. Termasuk otoritas gereja, orang-orang yang mengenal saudara. Berapa banyak mahasiswa ketika mereka, orang muda ketika keluar dari rumah mereka sedih, tapi senang karena merdeka. Urusan masa depan itu urusan kedua. Tapi lepas dari orang tua itu kemerdekaan kan ya. Tidak ada lagi yang bangunkan kita pagi-pagi. Tidak ada lagi yang ajak kita atau paksa kita pergi ke gereja. Tidak ada lagi yang paksa kita untuk kemudian belajar. Tidak ada lagi yang panggil kita untuk bersekutu. Tapi berhati-hatilah, karena di dalam kondisi yang sedemikianlah banyak orang Buddha itu kemudian mengalami kegagalan dan kehancuran. Jaga baik-baik tubuhmu itu. Jaga baik-baik pikiranmu itu, supaya itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang-orang itu kehilangan kepekaan kepada firman Tuhan? Apa yang terjadi ketika manusia itu dikuasai oleh kedagingan? Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai senjata kelaliman. Yang kedua, sekali lagi kita lihat ayat yang ke-8. Mencemarkan tubuh mereka. Yang kedua, dan menghina kekuasaan Allah. Mereka menghina kekuasaan atau menghina otoritas Allah. Ini mirip, kalau tadi mirip dengan Sodom dan Gomora yang Bapak Ibu dan saya lihat di dalam ayat 7. Sekarang penulis kitab Yudas membandingkan dengan para malaikat di dalam ayat yang ke-6. Malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah, tetapi mereka berdosa karena mereka melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Sekarang di sini dikatakan ada orang-orang di dalam gereja yang menghina otoritas Allah, menghina kekuasaan Allah. Artinya mereka tidak menata hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mengikuti keinginan hati mereka. Mereka memuaskan hasrat dosa mereka. Mereka menghidupi kebebasan yang palsu. Kami baru pulang dari Purwokerto kemarin, Vikaris Grace ada pimpin seminar di salah satu STT, dan kemudian waktu kami tanya-tanya dia punya latar belakang apa ya, ada pergumulan dengan situ ya, STT sih gitu. Tapi ya manusia di dalam konteks sekolah teologi sekalipun juga saudara dan saya bisa tahu mereka juga masih bergumul dengan dosa. Sehingga waktu saya tanya kepada Vikaris Daniel, kenapa harus ada tema ini? Lalu kemudian dijelaskan juga bahwa ada pergumulan dengan dosa yang disebut sebagai dosa seksual. Waktu Vikaris Grace pimpin, kemudian Vikaris Grace bilang begini, keinginan hati itu bukan dosa. Memiliki hasrat itu bukan dosa. Manusia akan diciptakan dengan hasrat tertentu. Keinginan, lapar, kemudian membangkitkan hasrat untuk makan. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya pengen makan, kan kita pilih-pilih tuh. Pilih makan nasi dengan apalah gitu. Nggak ada yang salah dengan itu kan ya. Kemarin waktu kami pergi, Pak Alex dan Bu Yeni ajak kami makan sehingga keluar dari tol, makan di satu tempat yang ada daging kambing. Begitu saya makan kok enak, pas mau pulang saya bilang kita makan di situ. Jadi kami tahan lapar Bapak Ibu dari tempat kita jalan sampai mau masuk tol untuk sekali lagi makan di situ. Keinginan untuk makan, dan ketika berhadapan dengan sop dan sate itu saya rasa makan lebih banyak. Keinginan makan tuh nggak dosa kan ya? Nggak ada yang dosa. Sama seperti Vikaris Grace bilang, hasrat manusia itu tidak berdosa. Seperti hasrat seksual. Jatuh cinta itu tidak dosa. Sehingga Vikaris Grace bilang kalau ada orang tua yang anaknya mau berangkat kuliah, dia sudah pesan, jangan pacaran sampai dengan lulus. Anak itu sewaktu jatuh cinta dia rasa berdosa. Begini, bahwa kamu tidak pacaran pada saat sampai dengan lulus mungkin benar. Tetapi itu tidak benar untuk mengatakan tidak pernah jatuh cinta sama sekali. Nah, jadi perintah orang tua itu apa? Kalau kamu jatuh cinta, tetap tahan. Kendalikan hasrat itu, kendalikan perasaan itu, sampai kapan? Sampai lulus. Lepas dari ini, nasihat benar atau tidak, ini urusan kedua. Tetapi jatuh cinta itu sesuatu yang tidak bisa diatur-atur. Yang saudara dan saya bisa atur adalah pacaran atau tidak. Demikian juga ketika dia bilang, orang-orang ini menghina otoritas Allah, itu berarti mereka memuaskan hasrat mereka, hasrat yang mungkin memang Tuhan taruh di situ, termasuk hasrat seksual. Tapi pemuasan hasrat seksual itu dicapai dengan cara yang berdosa atau melawan kehendak Tuhan, homoseksualitas. Saudara, kita ini diciptakan sebagai manusia dan ada banyak keinginan. Dan namanya manusia banyak sekali keinginan, pengen punya A, besok kalau sudah dapat A, saudara dan saya mau tambah terus, dan sebenarnya nggak ada masalah dengan itu.
Tapi persoalannya adalah bagaimana saudara dan saya berusaha untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Apakah saudara dan saya mendapatkan itu dengan melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah bagi kita? Atau saudara dan saya mendapatkannya dengan cara yang benar, cara yang jujur? Pertanyaan ini akan membuat saudara dan saya merasa bahwa ternyata di rumah Tuhan tidak sebebas yang kita bayangkan. Anak yang bungsu itu Bapak Ibu, cerita mengenai anak bungsu, nanti tim kita waktu pergi ke Purwokerto, ceritanya untuk anak-anak sekolah ya anak bungsu yang hilang di luar rumah. Nanti untuk pelayanan orang-orang dewasa, anak sulung yang hilang di dalam rumah. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengingat cerita anak bungsu itu. Anak bungsu itu waktu dia hidup di dalam rumah bapaknya, terlalu banyak batasan. Ini yang tadi saya bilang, mahasiswa kalau kita yang muda-muda keluar dari rumah, merdeka. Nggak ada lagi yang atur-atur kita. Kenapa? Karena di dalam rumah orang tua kita biasanya terlalu banyak aturan. Kita mau atur diri kita sendiri. Maka kadang-kadang memang lebih nikmat tinggal di kos yang di situ kamar mandi, semua di situ. Daripada di rumah yang ada terlalu banyak batasan. Saya bilang kadang-kadang, itu tidak berarti pasti begitu. Tapi anak bungsu itu merasakan demikian. Ketika dia ada di dalam rumahnya, ada terlalu banyak aturan. Dia pengen kalau ada dalam rumah lebih baik papa nggak ada. Maka yang terjadi adalah dia bilang begini, papa kasih warisannya saya. Bagi orang Yahudi, minta warisan ketika orang tua masih hidup, itu sama dengan minta orang tua mati hari itu supaya dia bisa memilikinya. Kalimat ini atau tafsiran ini bagi saya benar karena dia bukan hanya minta, tetapi begitu papanya kasih, dia jual, menguangkan sesuatu. Ini bertentangan dengan catatan perjanjian lama bahwa orang yang dapat warisan dari orang tuanya tidak boleh jual itu. Itu harus dipertahankan. Ini dia jual. Dia jual supaya apa? Kalau dia sudah pegang uangnya, dia bisa dengan bebas pergi meninggalkan ayahnya. Ini mengekspresikan bahwa sebenarnya dia tidak pengen tinggal di dalam rumah papa yang terlalu banyak aturan, terlalu banyak batasan. Lalu Alkitab bilang dengan uang yang dia punya hasil penjualan itu, dia foya-foya. Bahasa asli bilang, dia hidup di dalam nafsunya yang liar. Maka wajar ketika dia pulang, kakaknya bilang, adikku itu bukan hanya menghabiskan harta, tapi dia habiskan dengan hidup dengan para pelacur. Tafsiran itu, atau apa yang dikatakan oleh kakaknya, menggambarkan bagaimana dia hidup dan dia pakai berkat yang Tuhan berikan. Dia pikir, jauh dari rumah ayahnya itu ada kebebasan. Mari sekarang Bapak Ibu dan saya lihat Lukas pasal 15 ayat 17. Apakah yang dia dapatkan adalah kebebasan? Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. Setelah dia foya-foya selesai, kemudian Tuhan izinkan dia menghadapi masa sulit. Ayat 17, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini kan paradoks. Dia pengen lari keluar dari rumahnya untuk menikmati kebebasan. Tetapi kemudian yang dia katakan sekarang adalah, saya bukan bebas, sekarang saya mati di sini. Di luar rumah bapaknya, dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Sekarang kita bisa mengerti kalimatnya Tuhan Yesus ini. Banyak jalan yang lebar disangka orang membawa kepada kehidupan, tetapi sesungguhnya memimpin manusia kepada apa yang disebut sebagai kematian. Lalu kemudian setelah dia mengerti ayat 17, dia bilang, lebih baik budak-budaknya papa saya ada di rumah. Mereka adalah orang upahan, mereka budak. Tetapi mereka hidup di dalam kelimpahan. Saya miskin menuju kepada kematian. Di sana mereka bukan hanya hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Kalau begitu lebih baik saya pulang untuk jadi budaknya papa saya. Menjadi budak sang papa. Dibatasi oleh hukum-hukum di rumah bapa. Justru memberikan kepada saudara dan saya apa yang disebut sebagai kebebasan yang sejati. Maka dia pulang dan tinggal di rumah bapaknya. Menikmati apa yang disebut sebagai kebebasan yang sejati. Hari ini Bapak Ibu dan saya, ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam dunia, sekali lagi batasan-batasan yang Allah berikan, itu sulit sekali untuk saudara dan saya nikmati. Kalau saudara dan saya mau melayani, kalau dengan pelayanan kita bisa lakukan apa saja, pelayanan akan menjadi lebih mudah. Tetapi kalau kita melayani dan dalam pelayanan ada aturan main, di mana saudara dan saya tidak bisa lakukan apapun, kalau itu bertentangan, apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman, kehidupan kita sudah pelayanan saja sudah sulit. Atur pelayanan sesuai dengan firman Tuhan akan menjadi lebih sulit lagi. Saya tidak tahu Bapak Ibu sering nggak ketemu di sosial media itu, kalau ada gambar itu kan sering ya, gambar dua toko atau dua itu, kalau satu orang yang berdiri di situ ditulis dia mengeksposisikan firman, yang satu menceritakan pengalaman spiritual, nanti akan digambarkan yang mana barisan paling banyak yang ngantri di toko itu. Tapi Bapak Ibu yang saya mau katakan adalah, kalau saudara dan saya punya orientasi yang seperti yang toko yang satu yang banyak itu, kita akan kompromikan banyak hal.
Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya membatasi diri kita dengan kebenaran, kita sementara menghidupi spiritualitas seorang murid. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi muridku, barang siapa mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya. Sebelum kita ngomong mengenai pikul salib. Menolak keinginan-keinginan, menolak hasrat yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara dan saya adalah murid Kristus, saudara dan saya adalah orang Kristen, karena kita menerima batas-batas yang ditetapkan oleh Allah dan kita hidup di dalam batas-batas itu. Sempit sih. Tetapi jalan yang sempit ini membawa saudara dan saya kepada apa yang disebut sebagai kehidupan. Yang ketiga, ayat yang ke-8 sekali lagi. Apa ekspresi daripada orang-orang yang tidak memahami kebenaran atau dibutakan sehingga mereka tidak peka terhadap kebenaran? Ayat yang ke-8, bagian terakhir. Serta menghujat semua yang mulia di sorga. Mereka menghujat semua yang mulia di sorga. Bapak Ibu, istilah menghujat semua yang mulia mesti kita kaitkan dengan ayat yang ke-9. Bicara mengenai malaikat Mikael dan seterusnya. Para penafsir mengatakan ini bicara mengenai menolak semua yang memberitakan kebenaran yang bertentangan dengan keinginan hati. Bahkan kalau malaikat datang dan membawa pesan Allah, jika pesan Allah itu bertentangan dengan keinginan hati mereka, mereka akan hina malaikat itu. Mereka nggak akan terima. Ini bicara mengenai otoritas yang Allah berikan untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara dan saya. Entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu malaikat, entah itu pemimpin spiritual, entah orang tua, dosen yang mengajar mungkin. Tetapi ketika dia menegaskan kebenaran yang bertentangan dengan kehendak kita, kita menghina kebenaran maupun orang yang menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu, beberapa waktu ini di STT ada satu tradisi yang berubah. Dulu kalau mahasiswa lulus, kemudian sudah ujian, pertanyaannya cuman mau melayani dalam gerakan atau enggak. Kalau dia bilang enggak, berarti kita langsung kasih ijazahnya. Tapi kalau dia mau melayani di dalam gerakan, maka kita akan minta dia praktik setahun. Setelah praktik setahun, evaluasi kalau baik, ya sudah langsung diserahkan ke sinode. Lalu kemudian sinode yang memutuskan wawancara dan seterusnya. Ada 2 kali wawancara di sinode. Sekarang jadinya 3 kali. STT waktu kami tanya, kamu mau masuk gerakan atau enggak? Kalau dia bilang masuk, oke, praktik setahun. Setelah praktik setahun, evaluasi dari jemaat baik, nanti akan ada wawancara. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir itu muncul satu kecenderungan untuk menjadi kritis dan sebenarnya itu baik. Cuman kecenderungan menjadi kritis dan pada saat yang sama kritis sekaligus nyinyir itu kan 2 hal berbeda. Kritis, misalnya saya bermasalah, saya lihat ada masalah pada Pak Wiro, saya mengkritisi kesalahan Pak Wiro. Boleh dong. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau saya pakai apa yang Pak Wiro lakukan, kesalahan yang Pak Wiro lakukan itu, sebagai senjata untuk menghina Pak Wiro, mematikan karakternya Pak Wiro, itu nyinyir namanya. Artinya betul memang mungkin ada kekurangan, tetapi kemudian saya pakai itu untuk menghancurkan dia. Persoalannya adalah kalau Bapak Ibu dan saya bilang begini, Pak Wiro ada kesalahan, saya lihat, Bapak Ibu, Pak Wiro nggak ada masalah dengan saya. Tapi katakanlah saya lihat Pak Wiro ada sesuatu yang salah dengan Pak Wiro, saya tegur beliau, Bapak Ibu bilang nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu akan mempersoalkan, Tama pakai kelemahannya Pak Wiro. Memang Pak Wiro punya kelemahan sih. Sekarang Tama pakai kelemahannya Pak Wiro untuk menghancurkan karakternya dia. Kalau Bapak Ibu mengasihi Pak Wiro, Bapak Ibu akan marah. Tetapi sekarang Bapak Ibu yang ada dalam jemaat adalah mereka nyinyir bukan dengan orang yang salah. Mereka menghina orang yang menyampaikan kebenaran. Justru karena orang menyampaikan kebenaran dan tidak sesuai dengan keinginan, inilah yang dilawan. Inilah yang kemudian terus-menerus dihina. Di dalam tiap kali wawancara itu dengan mahasiswa yang akan direkomendasikan ke sinode, saya selalu tanya, apa yang bikin kamu pengen masuk ke sini? Banyak orang yang pengen keluar, kenapa kamu mau masuk? Mirip seperti orang mau masuk ke GRI. Kidung Agung tercipta di situ. Pokoknya ini bagus dan seterusnya. Maka pertanyaan kedua, apa yang akan bikin kamu keluar dari gerakan ini setelah kamu masuk? Kira-kira ada enggak hal-hal yang berpotensi bikin kamu keluar dari sini? Bagi saya dia harus bisa jawab. Kalau dia enggak bisa, saya enggak akan rekomendasikan. Biasanya mereka bergumul mau ngomong. Dan setelah satu kali selesai wawancara, ada satu mahasiswa yang bagi saya sangat kritis. Begitu selesai, dia telepon saya. Mereka masih sering panggil Bang. Bang, kenapa begitu tadi di ujian? Karena saya cecar dia sampai habis tuh. Terus saya bilang, karena saya senang kamu kritis. Sayangnya, kamu tidak bisa bedakan mana kritis, mana nyinyir. Kalau seandainya gerakan ini adalah sebuah gerakan yang tidak layak, jangan masuk.
Pertanyaan-pertanyaan saya tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Supaya kalau memang kamu rasa ini tempat yang tidak layak, jangan masuk. Jangan masuk ke tempat yang tidak layak. Saya tahu bahwa ini adalah tempat yang tidak sempurna. Tetapi kritisilah dia. Tapi jangan nyinyir sama dia. Ini dua hal yang berbeda. Saya secara personal adalah orang yang juga sering kali mengkritisi kita secara internal. Tapi saya nggak perlu menghina-hina itu. Nyinyir, menghina orang lain dan seterusnya. Bagi semua yang saya ceritakan ini membuat saudara berpikir itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Apalagi, sudah jelas ada kekurangan saja, jangan nyinyir. Apalagi, ini benar, nggak ada masalah. Tetapi mereka menghina, mereka menolak. Kenapa? Karena orang-orang ini menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu tidak cocok dengan apa yang mereka harapkan. Persoalannya, saudara dan saya hidup di dalam zaman ini. Saudara, entah saudara sadar atau tidak, tapi sekarang banyak tulisan muncul dan kemudian bicara mengenai budaya otentik. Budaya otentik ini punya satu slogan, jadilah dirimu sendiri. Jadi orang yang paling otentik adalah orang yang menjadi dirinya sendiri. Persoalannya adalah yang ditekankan di sini adalah apa yang disebut sebagai ekspresif individualism. Setiap individu punya kebebasan untuk mengekspresikan diri menurut cara yang dia mau. Ekspresif individualism itu bukan mempersoalkan saudara dan saya ketika kita itu terlalu banyak atur orang lain. Setiap individu itu punya hak untuk menentukan siapa dia. Lalu kemudian dia punya hak untuk mengekspresikan dirinya menurut cara yang dia mau. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai budaya otentik akan menolak semua identitas yang ditentukan dari luar. Misalnya, anak akan menolak orang tua menentukan kamu nih begini harusnya. Dia akan tolak, enggak, saya mau atur diri saya sendiri. Mereka menolak masyarakat menentukan manusia sebagai apa. Maka hari ini saudara menemukan kan ya, kalau kita bilang kamu laki-laki, dia akan bilang kita tidak menghormati dia. Dia harus menentukan berdasarkan kecenderungannya dia laki-laki, dia perempuan, atau apa. Kenapa? Karena saudara dan saya sadar atau tidak, sementara menghidupi budaya yang otentik ini. Otentik berarti menjadi diri sendiri, mengekspresikan diri menurut standar kita masing-masing. Maka hari ini Bapak Ibu akan menemukan semua identitas, aturan-aturan dari luar ditolak. Aturan-aturan masyarakat ditolak. Generasi yang sebelumnya mengajarkan apa? Kadang-kadang itu ditolak. Agama pun seringkali ditolak. Gereja. Hari ini ada satu penelitian mengatakan banyak orang itu pindah-pindah gereja sekarang ini. Bukan karena urusan benar dan salah. Tetapi gereja sudah tidak lagi menjadi wadah yang sesuai bagi ekspresi dirinya. Saya suka ini. Saya sukanya seperti ini. Lalu kemudian waktu saya ada di dalam gereja, dulu masih cocok. Tetapi sudah berapa lama kemudian kayaknya nggak cocok dengan apa yang saya punya. Apa yang saya inginkan. Ya sudah, cari yang cocok. Jadi gereja semata-mata hanya menjadi tempat atau wadah alternatif bagi saudara dan saya untuk mengekspresikan diri. Gereja bukan lagi tempat untuk mencari kebenaran dan tempat atau wadah yang Allah pakai untuk membentuk hidup kita di dalam jalan yang disebut sebagai kebenaran. Ini sebuah persoalan yang saya kira akan menjadi tantangan bagi semua orang di dalam gereja. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saya memahami hal ini? Siapa sih otoritas tertinggi dalam menentukan hidup Bapak Ibu dan saya? Ayat yang ke-9 mulai bicara mengenai otoritas itu. Mari kita lihat sekali lagi kisah yang menarik ini, ayat 9. Penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat 6, Bapak Ibu akan menemukan, sekali lagi Ulangan pasal 34 ayat 6, Musa mati. Dan kemudian tidak dikasih tahu kan kuburnya di mana. Cuman bilang orang Israel nggak ketemu kuburnya. Tetapi kemudian di dalam kitab Apokripa, judulnya adalah The Testament of Moses. Itu membuat cerita yang sedikit lebih detail. Jadi kitab Apokripa kita tolak sebagai tulisan yang bersifat inspiratif atau bukan diinspirasi oleh Roh Kudus, kita tolak itu. Tetapi memang kadang-kadang penulis-penulis Alkitab itu pakai itu. Yudas pakai 2. Dan salah satunya adalah yang Bapak Ibu dan saya hari ini baca. Di dalam kitab itu, kitab Apokripa itu dikatakan ketika Musa mati, kenapa mayatnya nggak ditemukan? Dia bilang ketika Musa mati kemudian datanglah iblis mau ambil mayat itu. Malaikat juga datang dan mau ambil jenazah itu untuk dikuburkan. Kemudian iblis merasa dialah yang berhak atas mayat Musa. Lalu kemudian dia bilang begini, orang ini adalah orang yang berdosa. Dialah yang menyebabkan kematian banyak orang di Mesir. Jadi dia milik saya. Jadi iblis mau kuburkan jenazah itu. Tapi dalam kitab itu, Mikael bilang, kiranya Tuhan menghardik engkau.
Lalu kemudian dia ambil mayat itu. Dan dia yang kuburkan. Maka jenazah Musa tidak ditemukan. Saudara, kita tidak harus lihat ini sebagai cerita yang... Tapi ini adalah sebuah cerita dalam kitab Apokripa. Yang kemudian diangkat sekali lagi oleh Yudas. Untuk memberi petunjuk kira-kira begini. Ketika Mikael berdebat dengan setan. Setan bilang, ini orang-orang berdosa jadi dia milik saya. Malaikat gak bilang begini, menurut saya. Tapi malaikat memperhadapkan, Mikael memperhadapkan setan kepada penilaian Allah. Maka dia bilang, kiranya Tuhan menghardik engkau. Artinya kamu ada pada posisi yang salah. Posisi yang benar adalah Musa milik Tuhan. Maka saya yang berhak atas jenazah ini. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Atau mari kita lihat sedikit lebih detail. Kisah yang kira-kira serupa di dalam Sakaria pasal yang ketiga. Di situ lagi-lagi malaikat Tuhan dan kemudian iblis itu ditempatkan dalam posisi sedang berdebat. Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Saya minta Bapak Ibu membaca dua ayat ini. Sakaria pasal 3 ayat 1 dan 2. 3. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu dan saya lihat kisah yang kira-kira sama. Waktu imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, Bapak Ibu dan saya lihat di situ dikatakan iblis datang dan mendakwa. Ini orang berdosa. Ini gak layak berdiri di sini. Kemudian keluarlah kalimat dari malaikat Tuhan di dalam ayat 2. Tuhan kiranya menghardik engkau. Ini bukan berarti kalau cerita mengenai Mikael, Mikael gak berani bilang setan salah. Waktu bilang kiranya Tuhan menghardik engkau itu sudah jelas. Malaikat bilang bahwa kamu salah. Tetapi benar atau salahnya sang malaikat, termasuk di dalam teks Sakaria pasal 3, itu tidak ditentukan berdasarkan perasaan sang malaikat. Tetapi berdasarkan karya Tuhan, tindakan Tuhan yang objektif. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Kalau kamu dia bilang dia orang berdosa, betul dia orang berdosa. Tetapi dia adalah orang berdosa yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan seperti puntung yang ditarik dari api. Lalu kemudian ayat 3 sampai dengan ayat selanjutnya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh sang malaikat itu benar. Nah sekarang apa yang sementara mau diceritakan oleh Yudas? Ini ciri makhluk sorgawi. Semua makhluk yang datang dari sorga selalu menempatkan otoritas Allah dan firman-Nya di atas diri mereka. Sekali lagi, semua makhluk yang berasal dari sorga selalu menempatkan otoritas Allah di atas segala-galanya. Firman Allah dan karya Allah itu ditempatkan di atas segala-galanya. Inilah yang menentukan pikiran dan tindakan mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya bisa bilang, iya tapi itu makhluk sorga. Saya bukan. Oh enggak. Alkitab bilang Bapak Ibu dan saya diciptakan dari benih ilahi. Alkitab bilang kita warga dunia ini, tetapi di kita juga warga kerajaan Allah. Saudara dan saya ada di dalam dunia ini, namun engkau dan saya berasal dari sorga. Oleh sebab itu semua yang telah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru haruslah menempatkan otoritas Allah dan firman Allah di atas dirinya. Ini adalah otoritas tertinggi yang menentukan bagaimana saudara dan saya berpikir, yang menentukan bagaimana saudara dan saya bertindak. Sehingga dalam konteks itu kita berbeda dengan iblis dan para pengikutnya yang menempatkan asumsi mereka, perasaan mereka yang berdosa di atas Allah dan firman-Nya. Saudara dan saya hanya punya dua pilihan. Menempatkan otoritas Allah di atas saudara dan saya, atau saudara dan saya menempatkan diri kita sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut sebagai menghujat apa yang tidak diketahui. Mereka enggan untuk belajar. Mereka enggan untuk belajar kebenaran. Mereka tidak paham kebenaran. Mereka hanya mau ikut mimpi, opini, dan perasaan-perasaan mereka. Tapi mereka menghina kebenaran. Mereka sementara menghina sesuatu yang mereka nggak tahu. Dan bukankah ini ciri dari mereka yang buta terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran? Memang ciri dari mereka yang buta terhadap kebenaran adalah mereka senantiasa menghina kebenaran dan menempatkan diri mereka di atas kebenaran. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk menuntut perenungan ini dengan sebuah kisah yang sangat mirip di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ada kemiripan di situ. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi mereka itu
hujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ada kemiripan antara 2 Petrus dengan apa yang dicatat oleh Yudas. Orang-orang hidup berdasarkan insting mereka. Mereka hidup hanya sekedar mengikuti hasrat mereka, termasuk hasrat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam konteks itu, ketika mereka hidup sesuai dengan hasrat mereka, mereka sementara menghujat Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, satu sisi Tuhan Yesus waktu berdoa di atas kayu salib, dia bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu kali habis khotbah itu, lalu kemudian ada satu pemuda datang sama saya, dia bilang, kalau begitu Pak, biar saja saya ada pada posisi tidak tahu apa-apa. Jadi saya nggak usah belajar, biar nggak tahu apa-apa, lebih gampang dapat pengampunan. Kemudian saya bilang, tapi kamu sudah tahu bahwa kamu harus tahu kan? Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu harus tahu, lalu kamu sengaja tidak mau tahu, dosanya lebih besar daripada mereka yang tidak tahu. Dari yang lebih banyak tahu, lebih banyak dituntut soalnya. Tetapi persoalan mereka adalah mereka menghujat sesuatu yang enggan mereka pelajari. Mereka tidak mau belajar kebenaran, tapi mereka menghujat apa yang disebut kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran bertentangan dengan keinginan hati. Saya bilang mereka, tetapi mungkin Bapak Ibu dan saya bisa aplikasikan ini dalam hidup kita. Sampai kapanpun, kebenaran itu selalu bertentangan dengan hasrat dosa Bapak Ibu dan saya. Kebenaran selalu merupakan sesuatu yang membatasi kita. Maka mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus memilih menjadi orang-orang yang seperti makhluk-makhluk surgawi yang menundukkan diri kita kepada otoritas itu, atau saudara dan saya melawan itu. Orang-orang yang enggan berpikir juga harusnya saudara perlu memikirkan hal ini. Petrus bilang mereka tidak menajamkan akal budi mereka dengan kebenaran. Mereka tidak menggunakan anugerah Tuhan yang membuat mereka memiliki aktivitas yang khas, yaitu aktivitas berpikir. Banyak orang hari ini hidup katanya ngalir aja. Ngalir aja itu maksudnya apa? Ikut aja apa yang orang bilang. Ngalir saja berarti ikut apa yang ada di dalam hasrat Bapak Ibu dan saya. Mengalir saja. Iya. Kalau saudara dan saya mengalir saja, saudara dan saya itu akan seperti aliran air yang memang akan mengalir saja. Dan ujungnya neraka memang. Harus ada yang mengarahkan itu. Mengarahkan hasrat Bapak Ibu dan saya. Mengarahkan naluri Bapak Ibu dan saya. Supaya Bapak Ibu dan saya punya kemanusiaan itu tidak dirusakkan oleh dosa. Sebaliknya, Bapak Ibu dan saya punya kemanusiaan itu dipulihkan oleh Allah melalui kebenaran. Berilah pikiran Bapak Ibu dan saya untuk bergumul dengan kebenaran. Tundukkanlah hati Bapak Ibu dan saya sebagai makhluk yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Dengan meletakkan diri saudara dan saya, keinginan kita di bawah otoritas Allah yang ada di atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang diberikan pada kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami pelajari. Dan sekarang kami datang kepadamu, meminta supaya biarlah Roh Kudus yang memberi firman, menjadi Roh Kudus yang membuka pikiran kami, mencerahkan pikiran, supaya kami pada akhirnya mengerti firman. Menjadikan kami sebagai orang-orang yang peduli kepada kebenaran. Supaya pada akhirnya hidup kami ditaklukkan kepada kebenaran, memuliakan Tuhan dan menceritakan kebenaran Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.